Kita ngecamp di dekat Oh, di makamnya. bawah berarti. Ya kan situ ada pohon yang ada patok 2210 ya kan. Iya. Nah kita maju dikit ada makam. Betul. Ya kita Mau dikit ngecamp. lagi berarti ya. Iya dekat makam dekat yang air deh, kubangan air. Jadi itu kita ketemu si Fitri itu sama mungkin makhluk situ ya yang putih apa pocong kuntilanak gitu ya. Mungkin kalau di situ kan nggak kelihatan jelas gitu. Jadi samar-samar. Yang jelas itu ya yang pakai baju hitam itu gitu loh, wanita baju hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membahas tentang kisah misteri. Yuuu. Kali ini kita kedatangan narasumber baru yang akan menceritakan tentang kejadian misteri mendaki di Gunung Salak. Untuk kelanjutan ceritanya, simak sampai habis dan jangan lupa di like, Komen, share. dan subscribe. Oke Mas, boleh diperkenalkan namanya? Kayak dari ini dulu perkenalan dari gue. Boleh. Nama gue Firman ya, biasa dipanggil Bongkeng. Biasa dipanggil Bongkeng ya. Iya. Nah, kejadian apa sih Mas yang pernah Mas alami saat pendakian di Gunung Salak ini? Jadi nih pendakian nih pada habis kejadian pesawat Sukhoi jatuh. Jadi Sukhoi jatuh di bulan Mei, gue pendakian di bulan Desember. Oh, itu di tahun berapa Mas? Di tahun 2012. Di tahun 2012, bulan Mei itu ada kejadian kecelakaan Sukhoi. Iya. Dan di Desembernya Mas itu pendakian di Pendakian di situ gue pendakian ganjil bertiga bertiga. dan hanya 3 orang gitu. Jadi dari bawah emang kita udah nggak boleh naik sebenarnya sama si si Maksi ya. Petugas. Petugas. nasional ya? Cuma karena emang di situ kita ada kenalan, jadi ya udah naik aja gitu. Oke. Cuma bisa jaga diri lah gitu. Itu jalur yang dilewatin Mas? Itu di Kita pakai jalur Cidahu, jalur Cidahu. Sukabumi. Oke. Berarti nanti bisa Mas ceritain ya kisah-kisah misterinya apa aja sih yang terjadi di dalam pendakian tersebut? Dari awal Bisa. Boleh? Jadi awal ya kita naik tanggal 23 Desember. Jadi dari bawah tuh emang udah kayak anginnya nggak enak, kita pendakian kayak ada yang ngikutin gitu, tapi kita nengok ke belakang, oh nggak ada orang, lanjut aja jalan. Gitu. Jadi ada aja tuh, kita kayak diikutin hewan lah, padahal nggak ada. Sudah di pos bayangan ya, udah dekat puncak, kita istirahat, itu sore jam 3. Jadi jam 3 kita ketiduran, nggak taunya sama-sama denger kayak ada pasar setan gitu loh. Pasar setan itu kayak ada suara degungan Jawa, ada yang tawar-menawar. Padahal kita itu keadaan tidur semua. Jadi kita bangunnya itu serentak, kaget semua kan. Wah ada apa nih? Di jam 5 sore. Jam 5 sore? Kita itu nggak tahu kita ketiduran ya. Bertiga dari jam 3 sampai jam 5 sore. Itu mendirikan tendanya di situ? Kita di puncak. Masih belum. Puncak. Iya. Kita masih di puncak bayangan nih, belum nyampe puncak ya. Itu pertigaan ya? Bukan itu pertigaan sebelum puncak itu jauh bang. Oh masih jauh? Iya kita udah naik ke atas, udah ngelewatin pertigaan Bajuri, terus yang lumpur, Iya. udah dekat lagi puncak kita. Oh tapi belum sampai pertigaan puncak yang kiri puncak itu? Belum. Jadi di situ Di situ langsung diriin tenda? enggak. Oh belum? Kita masih Istirahat istirahat aja, cuma ketiduran. Cuma ketiduran masih istirahat? Jadi kita masih pakai keril segala macam. Berapa lama Mas istirahat di situ Mas? 2 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Iya. Jadi di situ tuh ada suara degung, tawar-menawar. Kita kaget dong. Serentak bangun. Dengar nggak? Oh ya udah. Udah pada bilang dengar, lanjut aja yuk. Udah mau maghrib. Kita naik ke atas, kan, ke puncak. Kebetulan di puncak nggak ada orang nih. Bayangan kita wah di puncak udah rame nih. Biasanya gitu dong kalau di gunung. Iya. Kebetulan emang di puncak nggak ada orang, kita cuma bertiga. Gitu. Jadi pas datang kita nyampe puncak jam 5:30. 5:30 sore itu udah mendekati maghrib, udah mau gelap kan. Kita nggak langsung diriin tenda. Kita salam, terus kita ngajiin si makam Mbah Gunung Salak. Oh iya. Jadi di puncak itu kan ada makamnya ya.
kita ngajiin dulu, kita ziarahin, ketemu maghrib, baru kita buka tenda. Jadi habis maghrib tuh kita mulai makan, masak makan segala macem. Jam 11 malam itu kita lagi di luar lah ya, ngobrol-ngobrol bertiga. Tiba-tiba ada yang lewat gitu loh. Cuma bilang permisi. Cuma suaranya gitu kayak samar. Tapi kita dengar semua. Sosoknya nggak kelihatan kan? Belum kelihatan. Permisi gitu. Cuma kayak ada yang lewat permisi. Dengar semua. Jadi kita tengok-tengokan, masuk ke tenda. Itu lagi perempuan suaranya. Suara perempuan. Jam 12 malam, teman ada yang ngencing nih. Mau ngencing keluar kan. Ngencing sebentar. Ya udah, dianterin kan. Saya sendiri di tenda. Oke, di tenda sendiri. Kok kayak ada yang ngeliatin dari luar tenda gitu loh. Padahal teman tuh kan ngencing di tempat berbeda. Oke. Keluar dong, ikut keluar. Nggak taunya di situ, nggak tahu itu cuma halusinasi, nggak tahu cuma itu apalah bayangan ya. Jadi di balik pohon besar itu yang mengarah ke pintu tenda itu pakai baju hitam, cewek. Kita nggak tahu itu siapa. Mereka datang, temen saya datang cerita. Tadi ada ini di puncak udah cerita. Wah gimana nih? Oh ya udahlah tidur aja. So, lu cerita ke temen? Yang bertiga, yang berdua orang tuh. Pas datang ya? Udah jam 3 pagi, itu kayak ada yang naik tuh. Naik gunung gitu loh, rame ya kan. Naik gunung, tapi kok suaranya tolong, tapi rame gitu. Kirain kita ada pendaki yang kesulitan, sakit atau apa. Ya temen emang gak ada yang dengar. Terus ngeliat kok sepi, gak ada siapa-siapa. Akhirnya bangunin dong. Tadi ada pendaki nih gini. Ada yang minta tolong tapi, yang bener. Ini kan habis kejadian Sukhoi gitu kan. Iya. Nah di situ baru kayak ada, sosok putih segala macam di balik-balik pohon gitu kan. Ngelihat bertiga tuh ngelihat. Tapi yang satu mungkin halu gitu ya. Udah tidur lagi yang satu. Ditambah satu lagi juga sama halu kali tidur lagi. Di situ gua nggak bisa tidur gitu loh, sampai matahari terbit pun nggak bisa tidur gitu loh. Dinginnya jam 3 itu udah nggak bisa tidur mas? Wah udah nggak bisa tidur Karena ada banyak yang lihat. Udah tuh matahari terbit aja kayak masih ada yang ngeliatin nih. Gitu. Sampai kita turun aja kayak ada yang ngikutin, kayak binatang. Tapi kita lihat nggak ada binatangnya gitu kan. Nah nggak sampai di situ sih. Kita nyampe bawah, di situ kan ada campground. Udah kita ngecamp lagi di bawah semalaman. Sama kejadian. Di situ kayak ada yang ngeliatin dari balik, ada warung kan? Ada warung. Dari balik warung kayak ada yang ngintip. Udah ketin tuh. Nggak taunya ya sosok kuntilanak gitu. Nah kita ngobrol sama orang warung dong. Mang ini saya ketemu sosok begini di atas pakai baju hitam. Oh itu reporter Trans TV. Oke. Dulu kan di pesawat Sukhoi itu ada reporter Trans TV atau Trans 7 gitu ya. Iya, ada beberapa reporter yang di dalam situ. Jadi namanya Fitri di situ. Jadi ya itu, gue ketemu sama si Fitri itu. Nggak taunya si Fitri itu belum ditemuin segituan. Katanya ya. Jasadnya belum ditemuin. Jasadnya katanya belum ditemuin segituan. Dan ya nggak di situ aja sih. Pas di campground juga itu bener-bener kayak masih ada yang ngikut. Si Fitri ini kayak masuk ke dalam mimpi ngikut gitu, kasih tahu gue ada di sini gitu loh, kayak tanda-tanda dia ada di mana, di pohon atau apa gitu. Cuma ya udahlah sekedar mimpi gitu loh. Berarti dia kayak memaksa buat komunikasi sama mas. Biasanya emang ya kayak gitu ya, sebelumnya juga komunikasi sama kayak gitu lewat mimpi. Cuma kalau ini mungkin agak susah gitu kan, karena juga dia meninggalnya nggak wajar juga kan. Karena dia jatuh dari pesawat Sukhoi itu aja sih. Tapi kalau masa pas pendakian ini di pos bayangan ini sebetulnya itu sadar nggak sih mas itu istirahat sampai ketiduran itu? Sebenarnya kita istirahat nih, bentar ya ngantuk nih, bangunin sekian menit. Yang satu mungkin enak nih tidur nih, yang satu kan nungguin bang. Otomatis dia ketiduran, ya udah sama-sama ketiduran gitu jatuhnya kan.
nggak sadar gitu kalau kita ketiduran di situ. Tapi tiba-tiba makan waktu 2 jam ya. Makan waktu 2 jam. Dan dibangunin karena ada suara ramai. Nah, kalau nggak ada suara ramai kayak gitu mungkin kita nggak bangun sampai malam gitu kan. Iya. Itu kayak posisi jelasnya di mana sih Mas? Puncak Bayangan. Jadi emang sebelum puncak tuh 10 menit ya, setengah jam sebelum puncak lah. Itu ada Puncak Bayangan. Nah disitulah. Jadi kan kalau dari Puncak Bayangan turun dikit kayak ada luas lapangan lah gitu. Nggak lapangan sih, cuma muat 2 atau 3 tenda. Baru setengah jam kemudian kan puncak. Iya, iya. Nah kita istirahat di situ jam 3 sore. Jam 3 sore itu ya sampai jam 5 ya. Iya. Terus ada kejadian apa lagi Mas pas saat ngecamp di puncak ini? Ini pas ngecampnya benar-benar di puncak. Di Puncak Salak segituan Belakang tulisan 211 itu, 221. di dekat makam. Kita ngecamp di dekat Oh, makam di ya. bawah berarti. Ya kan situ ada pohon yang ada patok 2210 ya kan. Iya. Nah kita maju dikit ada makam. Atau Ya kita dikit ngecamp lagi berarti ya. Iya dekat makam dekat yang air tuh kubangan air. Ya itu kita ketemu si Fitri itu sama mungkin makhluk situ ya yang putih apa pocong kuntilanak gitu ya. Mungkin kalau di situ kan nggak kelihatan jelas gitu. Jadi samar-samar. Yang jelas itu ya yang pakai baju hitam itu gitu loh, wanita baju hitam gitu. Oh gitu. Kalau misalnya pas saat istirahat ini dari jam 3 sampai jam 5 ini, jam 5 pagi ya, itu kan nggak bisa tidur tuh pasti tuh. Nah itu merem atau bener-bener nggak kebayang nih? Maksudnya nggak kebayang nih kayak, oh ini kayak ada yang ngeliatin gua nih, kayak ada bayangan gitu, itu gimana tuh Mas? Itu kayak gelisah aja gitu, kita merem-merem ayam nih, baru merem. Wah langsung nih, kayak ada yang nimpuk. Oh berarti kayak ngerasain, oh ini kayak dilihatin terus ada kayak gangguan. Kayak gitu, terus kayak ada yang angin masuk tiba-tiba nih. Padahal kan kita ketutup rapat dong. Ada. Masuk kabut lah gitu. Kita buka nganuin kabut sendiri tuh. Yang dua udah tidur. Emang yang satu mungkin ngerasa kedinginan dia sampai meluk gua atau apa. Kerasa mungkin, cuma dia ya udahlah biarin aja lu gua gitu kan kalau di dunia Oh, kayak nggak peduli gitu. ya, berarti Nggak ya? peduli gitu. Cuma karena emang segituan parno gitu. Iya karena. Jadi ya udahlah. Jadi yang ke bawah gua doang gitu loh. Jadi karena Mas Parno sendiri, jadi akhirnya banyak penglihatan yang dikasih lihat ya ke Mas. Iya, jadi suges sih kayak gitu suges. Jadi kita mikir wah ada di sini ada. Nggak taunya emang bener ada gitu. Dia nunjukin gitu. Semakin kita takut, semakin mereka berani gitu. Tapi ada nggak sih pesan-pesan yang mereka kasih ke Mas dalam mimpi atau Ada sih. bayangan gitu? Itu udah di bawah ya. Udah ke bawah. Jadi si malam ini si kakek-kakek nggak tahu ini kakek siapa, Mbak Gunung Salak atau siapa, gue nggak tahu. Jadi ngomong selalu jaga sopan santun di saat dimanapun kamu berada, gitu bang. Jadi kita kan di sana bertamu, kita naik gunung bertamu, kita attitude kita harus dijaga, semuanya dijaga. Kayak kita bertamu ke rumah orang aja kita harus sopan dong. Kita nggak sopan yang punya rumah marah gitu. Ya mungkin di situ gue nggak ada yang nggak sopan gitu, cuma nggak gue sadarin. Ya udah gitu. Di antara Gue bertiga itu mungkin ada yang nggak sopan, jadi ya udah gitu. Ada yang satu kena mungkin gitu. Karena itu kan mereka itu rumahnya di situ gitu, penjaga situ. Jadi itu disampaikannya itu pas di bawah itu kayak gimana cara penyampaiannya Mas? Di saat tidur sih. Oh lagi. Kebetulan kan emang gue nggak bisa tidur nih kemarinnya nih. Di bawah, wah capek banget kayaknya tidur nih. Tidur juga sebentar bang itu. Sebentar tapi udah dapat mimpi kayak gitu. Oh jadi kayak ngerasa tidur bentar banget nih tapi mimpinya kayak panjang banget ceritanya. Iya mimpinya kayak panjang banget. Kayak gitu sih. Jadi langsung disampaikan kisah-kisah. Tapi kalau misalnya dari salah satu korbannya ini ada yang disampaikan nggak sih Mas? Kalau Fitri. dari si Mbak Fitri ini, Fitri. jadi dia itu sampai ke rumah mungkin ya, sampai ke rumah gue juga dia mimpin gue terus. Jadi ada di suatu pohon yang gosong gitu. Jadi ketawa-tawa atau permisi atau terima kasih dia ngomong kayak gitu terus. Ada di pohon yang gosong nih, yang dekat-dekat lengseran Sukhoi itu, bekasan Sukhoi ya di situ terus dia. Itu Beberapa dasarnya berarti di situ dia. ya mungkin di situ. Mungkin di situ cuma ya gue nggak tahu ya. Dan abis pendakian itu juga gue nggak berhubungan lagi sama si petugas si Maksi gitu. Ya udah pulang aja gitu. Padahal di situ gue dipimpin selama seminggu. Ada di pohon itu. Terus di pohon itu terus kayak jalur menuju pohon itu gitu.
ayo ngajak gitu di mimpi Oh, gua. jadi dia kayak seperti ngajak ya? Mm-mm. Dalam seminggu itu terus dimimpikan terus sampai di rumah pun masih dimimpikan. seminggu setelah itu baru selesai semua. Oh, dia kayak ngajak mau ngasih tahu dia ada di situ. Iya, cuma mungkin karena udah seminggu, udahlah nggak ada hasilnya, mungkin kata dia gitu ya. Ya udah, seminggu itu udah nggak ada mimpi. Baru gue cerita ke temen gue ini. Tapi ada nggak sih Mas kemungkinan kalau misalnya Mas ngikutin petunjuk dari dia, Mas bisa nemuin mayatnya dia atau apa ya, secercah badannya dia, secercah ya? Karena Iya. pecah pasti. Pasti ya. Ya kemungkinan ada sih, soalnya dia ditemuinnya juga nggak wajar di atas pohon katanya Iya. kan, di atas pohon yang gosong itu pas setelah beberapa bulan gue mendaki, kita ditemuin di atas pohon gitu. Di atas pohon Yang gosong juga sih. mimpi juga atau dalam mimpi sama. Nggak di atas banget, cuma nyangkut lah di pohon gitu. Berarti pas Mas udah sampai di rumah, Mas langsung searching tentang dia ya? Enggak sih, enggak searching tentang dia, cuma gue searchingnya tentang Sukhoi gitu. Oh, tentang Sukhoinya ya? Korban-korbannya kayak pilot, kenapa bisa jatuh, sama sekali nggak ada kepikiran tentang dia gitu. Ya udahlah, biarin aja gitu. Padahal kan udah dikasih tahu, itu tuh reporter salah satu stasiun TV ya kan, di situ. Tapi pas saat jalan turun kan Mas camp dulu ya di camping ground ya? Nah itu di camping ground hanya ngeliat beberapa bayangan aja ya, makhluk kuntilanak yang Iya. Sama suara raungan-raungan kayak Raungan? genderuwo ya itu. Oh, Gitulah ya. oke, ngegeram gitu dia. Jadi di situ kan banyak pohon pinus dong. Iya, iya. Kayak kita ngecamp di bawah pohon. Ya di malam itu sebelum gue tidur itu pertama suara geraman gitu kan. Gue keluar tenda dan ke warung. Sebelum ke warung tuh diliatin dulu bang. Oh, Baru kita nanya-nanya, tanya jawab sama si warung itu. si jadi sebelum penyewa. ke warung ini kita ngelihat sesuatu gitu ya. Wah, ada bentukan sesuatu gitu ya. Baru langsung otomatis kayak efek pengen nanya gitu ya ke Iya, kita kan warga ya. iya jadi pengen nanya terus nih ke warga apa sih sebenarnya gitu. Cuma kebanyakan ya masih banyak yang nutupin juga sih di situ juga. Ya, karena Mungkin wisata, jadi pengennya rame Rame, terus. Iya. karena kalau misalnya diceritakan terus-menerus jadi mitos. Iya. Mitos Jadi sepi ya. jadi sepi dia. Banyak kemungkinan kayak gitu ya. Mm. Ada lagi mungkin yang pengen disampaikan Mas tentang pendakian Mas yang pernah Mas lakukan di Gunung Salak ini? Cukup sih intinya jaga attitude dimanapun kita berada. Oh, itu yang disampaikan tadi sama Iya. Itu aja sih. mbah-mbah itu ya. Jadi terus menerus bakalan kepikiran kita. Kita mau kemana, kita jaga attitude gitu. Tapi itu pendakian dilakukan di 2012 itu pertama kali atau udah berapa kali Mas? Udah gunung kedua sih. Oh, itu gunung keduanya. Gunung kedua. Ini Pendakian maksudnya ditanya keempat gunung kedua gitu. pendakian keempat gunung kedua. Oh, berarti kalau gunung pertamanya Di Gunung Gede itu tahun 2009. 2009. Iya, di Gunung Gede 2009 2 kali kita naik. Di 2012 2 kali di Salak. Oh, oke. Gitu. Berarti 2 kali itu yang ke Salak ya. Nah, itu yang kedua kalinya saat banyak kejadian itu ya. Iya, yang banyak Tapi pas kejadian. pertama kalinya Yang pertama sih enggak ya, cuma jatuhnya kan tektok di situ. Oh, Apa sih? Kita naik langsung turun lagi, nggak ngecamp gitu. jadi nggak ada banyak kisah. Cuma ya angin-angin sedikit ada gitu. Cuma ya udahlah, merinding sedikit karena segituan kan. Nggak seperti yang kedua, gangguannya besar ya. Kalau kedua juga bertiga doang gitu, cuma tim kita doang. Iya, di gunung itu doang. Di gunung itu doang dan ya di jalur itu juga sendiri Itu satu tim doang gitu. cuma satu tim doang ya. Jadi benar-benar sepi banget dan akhirnya banyak gangguan seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin itu aja sih yang mungkin bisa saya tanyain. Mungkin ada yang pengen tanyain lagi? Udah cukup lah semuanya. Oke. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih atas informasinya. Oke, siap. Mungkin kita bisa cerita lagi tentang beberapa banyak kisah misteri yang bakal Oke. kita ungkap lagi. Siap. Terima kasih. Tadi sebut namanya Bongkeng. Mas Bongkeng. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan video kismis-kismis berikutnya hanya di channel Al Revilas. Jangan lupa Like, komen, share, and subscribe. yeah!